Spanish GP 2022. Balapan yang benar-benar di antara bosen dan seru lagi-lagi. Awal-awalnya sih seru ya dan banyak drama, tapi ya setelah drama-drama itu nggak terlalu banyak aksi sih. Jadi karena itulah gue akan beri rating Spanish GP ini 6,8 dari 10. Aksi dan drama di awal-awal, tapi ya nggak terlalu seru sih di akhir-akhir. Oke lah, mari gue bahas apa aja yang terjadi di Spanish GP kemarin malam. Drama di turn 4. Awal balapan terjadi insiden antara Lewis Hamilton dan Kevin Magnussen, yang dimana Lewis terkena puncture dan K-Mag jatuh ke paling belakang. Lalu beberapa lap kemudian, Carlos Sainz spin di turn 4 dan turun beberapa posisi setelah itu. Lalu, beberapa lap setelah itu, giliran Max Verstappen yang half spin di tikungan yang sama. Jadi benar-benar angker banget turn 4 untuk beberapa pembalap di depan. Tapi untungnya, tidak ada yang terlibat di insiden yang mengerikan di turn 4 tersebut, dan semua aman terkendali. Max Verstappen no DRS versus George Russell. Akhirnya kita bisa melihat battle Max Verstappen dengan George Russell. Tapi lagi-lagi Red Bull, khususnya Max Verstappen, mengalami kegagalan DRS yang sama seperti di qualifying kemarin, di mana DRS-nya tidak mau kebuka di start-finish straight. Jadinya dia kesulitan untuk menyalip George, dan benar-benar stuck di belakangnya sepanjang balapan. Dia sempat hampir nyalip George, namun George defend dengan baik dan meletakkan mobilnya di posisi yang benar, sehingga dia bisa mempertahankan posisinya. Walaupun begitu, Max Verstappen tetap meraih kemenangan keempatnya musim ini, dan dia meraih kepemimpinan di standings. Sementara George Russell meraih P3 dan podium keduanya musim ini. Bisa jadi di masa depan kita akan melihat battle antara kedua pembalap ini. Semoga ya, dan semoga aja Mercedes bisa terus improve agar battle Max versus George kemarin bisa terjadi lagi suatu saat nanti. Perlahan pasti bisa. Charles Leclerc DNF. Ya, kelihatannya tadi itu emang udah pada mengira bahwa Charles Leclerc bakal menang dengan mudah karena gapnya dengan P2 yaitu George Russell saat itu sudah terlalu jauh. Dan pas Max half spin ya udah kayaknya udah kelihatan jelas mungkin Charles bakal menang gitu. Ketika Charles sudah memimpin di depan dengan nyaman, hampir nggak ada yang bisa mengalahkannya. Biasanya sih seperti itu. Tapi siapa sangka bahwa tiba-tiba mesinnya mengalami masalah dan dia pun harus DNF untuk pertama kalinya musim ini. Ya, kegagalan mesin, tapi bukan Red Bull, tapi kali ini Charles Leclerc yang mengalami kegagalan mesin. Sayang sekali untuk Charles dan Ferrari, di mana balapan ini harusnya bisa menjadi balapan yang mudah untuk mereka. Tetapi mesin mereka tidak membawa keberuntungan. Next race di Monaco, dan semoga aja kali ini ketidakberuntungan Charles di Monaco dapat terpatahkan. Ferrari benar-benar harus regroup dan memastikan bahwa mereka tidak terus-menerus kehilangan poin dari Red Bull karena situasinya sudah semakin menegangkan untuk mereka. Lewis Hamilton epic comeback. Setelah insiden dengan K-Mag di lap pertama, Lewis mengalami puncture dan harus ke pit dan turun ke P19. Namun pengalaman dan skill juara dunia 7 kali tidak bisa dipungkiri lagi tentunya. Dia dapat memanage bannya dengan baik dan pace-nya juga masih bagus. Di akhir-akhir, dia sempat melewati Carlos Sainz untuk posisi keempat dengan ban barunya, namun ada masalah dengan mobilnya di mana masalah overheating kalau tidak salah, dan dia benar-benar harus conserve agar tidak DNF. Begitu juga untuk George Russell di depan. Akhirnya dia harus turun lagi ke posisi 5 setelah disalip balik oleh Carlos Sainz dan dia harus finish di sana. Awalnya mereka menargetkan posisi ke-8 setelah insiden dengan K-Mag, tapi masih bisa comeback dan finish ke posisi ke-5 aja tuh menurut gue udah bagus banget untuk Lewis, mengingat Mercedes masih di bawah Red Bull dan Ferrari dalam performa. Semoga di Monaco Mercedes bisa terus improve dan menantang Red Bull dan Ferrari. Ya, segitu saja untuk Spanish GP 2022 ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah balapan ini seru, biasa aja, atau sangat membosankan? Kalau menurut gue sih, seperti gue bilang tadi di awal, aksinya tuh ada di awal-awal, dan di akhir-akhir ya nggak terlalu banyak aksi sih. Biasanya sih kebalik ya, harusnya kan di awal tuh emang sedikit boring, tapi di akhir biasanya bakal banyak banget aksi. Tapi ya, ini malah kebalikannya. Yang dimana menurut gue tuh cukup menarik, tapi ya tidak terlalu menarik lah di saat yang sama. Sekian dari video ini, mohon maaf bila ada kesalahan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue nge-upload video baru. Dan next race, Monaco, back to back, mantap. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.